Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Wenoful, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 5 Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Penjelasan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara akan saya mulai melalui pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa murid dan pembelajaran di kelas sebagai berikut. Murid adalah gelas kosong yang perlu diisi pengetahuan sebanyak-banyaknya, sehingga murid adalah objek pembelajaran yang hanya duduk manis mendengarkan penjelasan serta transfer ilmu pengetahuan dari guru. Selanjutnya, murid dianggap mempunyai karakteristik yang sama, sehingga dalam praktik pembelajaran di kelas, guru menggunakan metode serta model pembelajaran yang klasikal, seperti ceramah, dan terkesan pembelajaran berjalan monoton dan membosankan. Selanjutnya, murid diarahkan hanya memprioritaskan untuk menguasai aspek kognitif atau pengetahuan saja, sehingga aspek afektif atau sikap dan psikomotorik atau keterampilan terabaikan. Kemudian, murid dianggap seperti robot yang bisa melaksanakan segala perintah dari guru dan kurang diberikan perhatian, kasih sayang, motivasi, dan penghormatan. Setelah saya mempelajari modul 1.1 terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menjadi tersadar bahwa murid adalah manusia serta individu yang mempunyai minat serta bakat. Tugas guru adalah menuntun murid agar minat dan bakat tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan maksimal, sehingga kelak murid menjadi anggota masyarakat yang baik dan dapat memberikan manfaat bagi lingkungannya. Selanjutnya, murid harus dididik sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Murid harus dididik sesuai dengan perkembangan zaman, di mana sekarang murid harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan di abad 21, serta karakter yang baik dan mempunyai nilai-nilai luhur budaya lokal dalam dirinya. Selanjutnya, setiap murid adalah individu yang mempunyai karakteristik yang berbeda, sehingga guru perlu menyesuaikan metode dalam memberikan pendidikan dan pengajaran kepada murid. Benih jagung akan tumbuh dan berkembang dengan baik jika dirawat dengan tata cara menanam jagung, sehingga akan membuahkan hasil jagung yang berkualitas maksimal. Selanjutnya, murid adalah subjek pembelajaran, sehingga pembelajaran harus berpusat pada murid dan guru adalah fasilitator serta penuntun. Murid berperan aktif dalam pembelajaran. Murid secara mandiri mengeksplorasi pengetahuan dari berbagai sumber yang ada. Proses pembelajaran harus menyenangkan, sehingga murid merasa nyaman dalam belajar. Selanjutnya, murid adalah manusia atau individu yang perlu diperlakukan penuh dengan rasa hormat, kasih sayang, motivasi, dorongan semangat seperti semboyan Ki Hajar Dewantara yang berbunyi, "Ingar sosung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani." Seorang guru harus menjadi teladan yang baik bagi murid serta warga sekolah. Guru juga harus bisa menumbuhkan inspirasi untuk muridnya, dan guru juga harus bisa memberikan dorongan serta semangat untuk murid. Yang akan saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai berikut. Yang pertama, menyusun kesepakatan bersama terkait proses pembelajaran di kelas. Murid memberikan masukan untuk disepakati bersama. Hal ini dilakukan agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, serta penuh tanggung jawab dari murid. Selanjutnya, menyediakan kelas atau tempat belajar yang aman, nyaman, serta menyenangkan. Seperti petani yang menyediakan sawah yang subur agar benih dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal. Selanjutnya,
Menerapkan proses pembelajaran yang berpusat pada murid. Murid diberikan kemerdekaan dalam mengeksplor pengetahuan, sehingga murid terbiasa belajar karena kemauan serta inisiatif sendiri tanpa paksaan. Mindset murid tersebut akan menjadikan habit murid yang senantiasa antusias dalam belajar. Menerapkan proses pembelajaran dengan menggunakan metode, strategi, serta model pembelajaran yang mengakomodir berbagai karakteristik belajar siswa yang berbeda. Selanjutnya, menerapkan proses pembelajaran yang berbasis budaya dan kearifan lokal sebagai upaya untuk menumbuhkan serta mengembangkan karakter siswa yang berbudi pekerti luhur. Memberikan pembelajaran kepada murid dengan penuh kasih sayang, penghormatan, serta rasa empati terhadap murid. Memberikan teladan yang baik kepada murid, memberikan inspirasi kepada murid, serta memberikan dorongan semangat serta motivasi kepada murid. Menerapkan proses pembelajaran yang dapat menumbuh kembangkan segala potensi dan bakat murid. Menuntun murid sesuai dengan kodrat zaman serta kodrat alam, sehingga murid bisa menjadi manusia yang bermanfaat untuk dirinya serta lingkungannya. Kesimpulan dari uraian berikut adalah, melalui pendidikan dan pengajaran, seorang guru harus dapat menuntun murid sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya, agar murid mempunyai kecakapan hidup serta budi pekerti yang luhur, dan dapat memberikan manfaat bagi dirinya dan lingkungan masyarakat. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.